sayur Pak Jubir. Gitu. Kenapa sayur paling banyak sisa? Karena biasanya anak-anak ini kalau lagi istirahat, lagi jajan, makannya mie instan sama goreng-gorengan Pak Jubir. Itu biarin deh kita dibully di sosmed, gak apa-apa. Yang penting anak-anak ini harus makan. Dan makanan yang diambil oleh anak-anak ini, yang dikonsumsi oleh anak-anak ini, bukan soal nilai nominalnya saja. Iya. Yang kemudian membuat si orang tuanya bebannya teringankan. Tapi soal kita investasi pada modal manusia. Gak ada negara maju di dunia ini yang gak berani invest besar-besaran in human capital. Gak ada. Saat itu Indonesia sedang mengalami yang namanya transisi pemerintahan yang paling mulus. Kalau gua klaim sebagai yang paling mulus di dunia, selama ini belum pernah ada yang bisa bantah. Program-program strategis Pak Prabowo itu sudah dibahas di saat rancangan APBN 2025 yang dimana pembahasannya di 2024 itu sudah dimasukin semua ke dalam RAPBN. Ya pada akhirnya inilah yang gue bilang tadi. Siapa bilang demokrasi rusak? Siapa bilang demokrasi rusak? Bikin momen lu ulang tahun itu memorable dan gak terlupakan. Tapi lu habis itu check up ya. Selamat datang di Zodiac Kepo. Akhirnya ini yang gue tunggu-tunggu. Dari banyaknya episode, gue kangen banget sama sahabat gue, sama mentor gue. Yang kita banyak banget bersinggungan bareng di berbagai aktivitas sepanjang tahun kemarin. Gue hari ini mau ngobrol sama the one and only Dede Prayudi, juru bicara kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Thank you sudah mengundang Jo. Ini sudah melalui postpone keberapa nih akhirnya gue datang ya? Berapa ya? Wah. Banyak ya? Bro Ki bisa, gue gak bisa. Sebaliknya sama-sama bisa. Tapi cuaca, hujan. Jadi memang semesta itu memberikan segala sesuatu itu di waktu yang tepat. Tepat sekali. Selamat datang di UMKM Super Mikro ini. Terima kasih. Zodiac Kepo. Jadi aku selalu suka kenalin Zodiac Kepo ini adalah Komisi Edukasi Politik. Keponya itu. Jadi ini platform yang gue pakai untuk ngobrol banyak, kepo banyak, sudut pandang, program, kebijakan dan tentang tokoh-tokoh yang gue kagumin dari dulu, dan ini salah satu tokoh ngeri yang betul ngombak-ngombaknya Jo. Jo makin jago sekarang ya. Jadi harus podcast tuh harus bisa berarti gitu-gitu loh. Nah, hari ini kita mau ngobrol banyak. Gue pengen kepo banyak soal PCO. Soal PCO, soal program terutama. Lebih spesifik soal program Presiden Prabowo. Karena Bro Uki itu adalah juru bicara, quote and quote secara tidak langsung. Itu juru bicara Presiden. Betul? Kira-kira bahasanya seperti itu? Secara teknis administrasi negara nggak bisa. Karena kalau juru bicara presiden itu SK-nya, penunjukannya itu tanda tangan presiden. Tapi kalau juru bicara kantor komunikasi kepresidenan yang masih merupakan bagian dari institusi kepresidenan atau istana lah bahasa awamnya, itu boleh. Gitu. Dan itu yang tanda tangan adalah kepala kantor komunikasi kepresidenan. Bang Hasan. Bang Hasan Nasbi. Pak Kepala kalau gue sebutnya sekarang. Pak Kepala. Ya. Oke, aku mau mulai dari di awal tahun, nanti bisa ditunjukin juga, gue mau buka postingannya. Ini gue nanya dengan orangnya langsung. Dari PCO ngupload soal kabar baik Indonesia. Itu ada 8 kabar baik, ada sekitar kalau gue gak salah hitung, ada program makan bergizi gratis, ibadah haji biayanya turun. Betul, 2. Abis itu apalagi soal cadangan devisa mencapai 155 miliar. Betul, 3. MOU penandatanganan pihak Qatar 1 juta rumah. Betul, 4. Rancak Bana Sumatera Barat mencuri perhatian dunia, New Horizon 2025 Agoda. Betul, 5. Pariwisata juga, ada juga BRICS, kita masuk BRICS. Indonesia turun angka kemiskinannya dan lain sebagainya. Apa yang menjadi dasar bahwa ini akan jalan semua nih program-program ini sepanjang tahun ke depan? Yes. Jadi begini, kembali kepada PCO-nya dulu ya. Kenapa PCO menyebarkan informasi-informasi yang membangkitkan rasa optimis lah. Sebagai kita ini orang Indonesia, kita patut optimis karena banyak sekali capaian-capaian kita sebagai bangsa. Bahkan kalau dihitung bulan aja udah banyak tuh dalam satu bulan. Asli. Ini postingan kedua deh setahu di tahun ini. Basicnya begini, PCO itu ibaratnya kalau di dunia komunikasi publik ya,
itu harus menjadi air jernih dan menjernihkan. Ketika dia menjadi air jernih, artinya dia sendiri dirinya juga jernih. Ya, ketika dia menjernihkan, artinya dia ketika ada wadah yang katakanlah gelas berisikan air kotor yang tidak jernih atau air kopi lah gitu ya. Kemudian kita siram terus pakai air jernih, siram terus lama-lama dia menjadi jernih. Nah itulah PCO. Jadi tugas kami itu memang menyampaikan atau menjadi corong komunikasi negara kepada publik terkait dengan program-program strategis negara. Ya, garis bawahin loh program strategis negara karena gue pernah nih ditanyain sama wartawan. Bang, emangnya benar ya Pak Prabowo suka makan nasi goreng? Gitu. Itu kan bukan program strategis negara. Ya. Jadi jangan lain nanya yang gitu-gitu ke PCO. Jangan, karena takutnya kita menginjak kaki ya institusi lain yang tugasnya memang menyampaikan hal tersebut. Sementara kan itu bukan tugas kita. Takutnya kita jadi nginjak kaki. Jadi basically PCO ini sebagai yang program-program yang strategis dan lain sebagainya dilakukan oleh presiden dan seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia ini. Betul. Jadi begitu banyak informasi-informasi yang bersifat DFK ya, disinformasi atau informasi yang keliru, terus juga fitnah, juga kebencian ya, itu beredar ya di sosial media dan lain-lain. Inilah yang tadi gue maksud dengan ini kotor nih. Gitu. Maka kemudian ini harus kita jernihkan. Jadi yang dimaksud air di sini ini adalah informasi yang dibagi-bagikan oleh PCO. Jernih dan menjernihkan. Jadi banyak sekali kabar-kabar baik ya yang mungkin masyarakat itu atau publik itu nggak tahu. Gitu. Kalau misalnya PCO itu nggak secara masif dan secara strategis ya untuk menginformasikan itu. PCO ini baru ada di periode ini ya? Enggak. Jadi inilah ya Presiden Jokowi, Presiden ke-7. Dibuatnya pas Presiden Jokowi. Dan Pak Prabowo waktu itu masih Pak Prabowo ya, belum Presiden Prabowo ya. Betul. Ini kan Besti nih, Besti kan. Dan ini saat itu Indonesia sedang mengalami yang namanya transisi pemerintahan yang paling mulus. Bahkan tenang banget ya. Kalau gua klaim sebagai yang paling mulus di dunia, selama ini belum pernah ada yang bisa bantah. Kenapa? Gini, program-program strategis Pak Prabowo itu sudah dibahas di saat rancangan APBN 2025 yang dimana pembahasannya di 2024 itu sudah dimasukin semua ke dalam RAPBN supaya jalan 2025 itu gampang. Jadi begitu Pak Prabowo dilantik program unggulannya kick off semua dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya di sejarah Indonesia. Ini nggak pernah terjadi. Bahkan kemudian Presiden Jokowi saat itu melantik wamen-wamen ya yang kita sama-sama tahu ini adalah bagian dari lingkarannya Pak Prabowo. Saat itu masih Pak Prabowo ya. Untuk apa? Untuk terlibat di dalam proses penyusunan transisi ini. APBN. Salah satunya adalah Wamenkeu. Misalnya seperti itu ya. Dan lain-lain lah. Jadi nggak hanya satu orang. Itu dan pada saat yang bersamaan ketika Presiden Prabowo sudah dilantik, kita lihat sendiri Presiden Jokowi melepas sendiri PIN. Melepas sendiri PIN-nya. Jadi biasanya kan nggak kayak begitu ya. Yang terjadi itu adalah PIN-nya itu entah dilepaskan sama siapa, tapi umumnya nggak di acara ketika. Tapi ini pas pelantikan. Pas pelantikan betul. Jadi itulah transisi termulus dan Presiden Prabowo yang baru saya dilantik nganterin Pak Jokowi ke bandara. Gitu dan itu kalau gue sih ngeliatnya so sweet banget ya. So sweet banget. Dan kemudian gak lama kemudian Presiden Prabowo loh dari Papua on the way ke Pulau Jawa ya waktu itu mau balik ke Jakarta itu kemudian mampir dulu kan ke Solo. Iya kan? Ingat kan? Iya malam-malam makan soto ya? Iya makan soto ya kalau nggak salah ya. Mampir dulu ke Solo terus habis itu dibalas sama Pak Jokowi. Main ke Jakarta. Iya. Aduh harmonis. Ini enggak, tapi ya sebelum kita lanjut, ini yang aku selalu bahas juga bahwa ini tuh waktunya segala pihak, seluruh tokoh-tokoh tuh udah nggak bisa lagi sendiri-sendiri, udah nggak bisa lagi gerak masing-masing, punya ego sektoral. Nggak akan bisa. Karena lebih baik dihilangin dulu karena bener 2045 tuh dikit lagi. Betul.
Betul. Cita-cita yang selama ini kita ngomongin kiri kanan, kalau masih sisa 20 tahun tapi masih senggol kiri senggol kanan, 20 tahun tuh waktu yang sebentar. Ini aja udah 2025. Gue ngerasa 20 tahun lagi ya. 2023 tuh kayak baru kemarin. Sekarang 2025 udah tengah minggu, udah tengah bulan, udah mau Februari lagi. Betul, Jo. Ya. Nih, gue meng-quote ya ucapan Presiden Prabowo, bahkan sewaktu sebelum menjadi presiden. Itu beliau mengatakan begini, sebenarnya narasi yang sama juga pernah diucapkan oleh bestinya, yaitu Presiden Jokowi. Beliau mengatakan bahwa 2045 itu adalah tahun-tahun penentuan Indonesia. Jadi Indonesia either menjadi negara maju atau terjebak di middle income trap. Ya. Middle income trap itu adalah konsekuensi negatif dari bonus demografi yang dampaknya paling minim. Kalau kita mau cari negara yang gagal memetik bonus demografi, tapi dampaknya nggak minim, itu banyak banget. Pernah dengar Arab Spring? Waktu Libya kacau, Mesir kacau, social unrest di mana-mana. Itu mereka lagi bonus demografi itu, dan mereka gagal memanfaatkan bonus demografi. Dan bonus demografi ini nggak bisa. Jadi kalau kita berhasil memetik bonus demografi, kita akan seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Kalau kita gagal, ya kita akan terjebak di middle income trap. Setidak-tidaknya middle income trap ya. Contohnya Pakistan, gitu, atau Brazil. Mereka sudah puluhan tahun jadi negara berkembang. Ya. Jadi bonus demografi ini nggak bisa in between. Either you win or you lose. Nggak bisa draw. Dan ini kuncinya bersatu tadi. Yes. Nah, kalau kita merujuk kepada statement Pak Prabowo, balik lagi ya. Beliau bilang bahwa syarat paling mutlak yang kita butuhkan sekarang itu adalah persatuan nasional. Persatuan nasional. Apalagi di tengah-tengah dunia atau politik, ekonomi, global ya. Itu sekarang sedang nggak menentu. Covid melanda, kemudian dampaknya sampai sekarang belum kelar-kelar kan. Betul. Amerika Serikat sekarang masih hyperinflation. Eropa masih inflasi juga. Kemudian ada krisis di Ukraine. Kemudian ada krisis di Timur Tengah. Yang di Ukraine bikin harga gas ya dunia itu melonjak. Yang di Timur Tengah apalagi Ukraine juga ternyata penghasil gandum. Sehingga krisis pangan udah di depan mata, di samping ancaman climate change yang membuat India juga sekarang sudah membatasi dan melarang ekspor komoditas pangan mereka, beras, gula, dan lain-lain. Jadi dunia ini sedang nggak menentu. Nah kalau di luar aja udah nggak menentu, kemudian di dalam nggak bersatu, mau jadi apa kita? Semakin negara lain sedang dalam ancaman ekonomi, semakin mereka punya kepentingan atas natural resources di negara kita. Betul. Dan kalau mereka punya kepentingan atas natural resources di negara kita, yang paling mudah mereka lakukan itu apa? Membuat rakyat Indonesia terpecah. Membuat rakyat Indonesia saling nggak percaya satu dengan yang lain. Membuat rakyat Indonesia nggak percaya diri menjadi seorang bangsa Indonesia. Nah inilah dia yang sedang kita hadapi sebagai tantangan, dan Pak Prabowo sebelum resmi menjadi capres, quote unquote sudah menyadari ini. Makanya ketika campaign dan gue kebetulan salah satu bagian dari tim tersebut. Bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga sudah dipesenin. Nggak boleh nyerang. Itu nggak boleh boro-boro fitnah nyerang ofensif aja nggak boleh kita. Gitu, nggak boleh negatif campaign dan lain-lain. Itu kita nggak boleh. Gitu. Karena apa? Presiden Prabowo pernah bilang gini, hari ini kita memang berkompetisi, tapi setelah kontestasi ini selesai, kita akan jadi mitra pembangunan nasional. Makanya setelah pemilu selesai, bahkan sebelum dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto itu kan merangkul semua, dan seringkali disalahartikan bahwa wah ini merusak check and balance, merusak demokrasi, merusak bla bla bla, kayak gitu ya. Padahal yang kita butuhkan sekarang ini adalah persatuan nasional memang. Gitu. Dan check and balance di Indonesia itu bukan oposisi dan koalisi pemerintah. Kita kan menganut trias politikas. Trias politikas itu check and balance-nya adalah separation of power. Yudikatif,
legislatif, dan eksekutif. Ya, dan kita bisa melihat sekarang semua ini berjalan dengan baik. Ya. Misalnya kemarin gonjang-ganjing soal PPN naik 12%. Jo gua kasih tau ini Jo ya. Apa yang terjadi dengan pada akhirnya Presiden Prabowo memutuskan bahwa PPN naik 1% bukan 12% ya, dari 11 menjadi 12. Itu menjadi dikenakan hanya untuk barang-barang yang tertera sebagai barang mewah. Itu diskursusnya panjang. Dan di situ sembarangan dong pasti tentunya. Dan itu terjadi fungsi-fungsi trias politika yang sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Ibu Sri Mulyani punya kepentingan untuk menjaga kesehatan postur anggaran. Keuangan kita, betul. Tapi DPR dalam hal ini juga punya kepentingan, yaitu menjaga aspirasi rakyat. Dan tugas mereka kan memang itu. Dan akhirnya apa? Terjadi diskursus ya tentang oke, undang-undang sudah mewajibkan kita nih untuk menaikkan. Tinggal teknisnya barang apa saja yang kita naikkan sebesar 1%. DPR mengatakan publik sepertinya tidak ingin. Gitu. Karena memang tugas DPR kan menyampaikan aspirasi, betul nggak? Betul. Kemenkeu menyampaikan, tapi undang-undang bilang begini. Undang-undang bilang begini. Dan anggaran ini nggak bisa nih kalau misalnya nggak saya jaga. Betul. Sehatnya postur APBN ini harus saya jaga. Jadi diskursus, akhirnya Presiden memutuskan win-win solution. Bahwa PPN tetap naik 1% tapi tidak boleh melukai daya beli, tapi harus memenuhi prinsip keadilan, tapi harus menjaga aspek perlindungan kepada rakyat kecil dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Dan akhirnya keputusan itu dibuat and everyone is happy. 31 Desember. 31 Desember. Dan gara-gara itu keputusan dibikin 31 Desember, rencana tahun baru gua batal semua. Karajo. Kan tugas kita itu adalah menyampaikan, ya kan? Menjadi air yang jernih dan menjernihkan, ya kan? Ya, sementara opini publik udah kemana-mana, kita harus hadir, jernih dan menjernihkan. Dan alhamdulillah ini bukan hanya soal diskursusnya yang baik, tapi kepemimpinan Prabowo Gibran ini betul-betul menjaga, betul-betul menjaga bagaimana fungsi DPR berjalan dengan baik, fungsi Kementerian Keuangan di sini juga berjalan dengan baik. Iya, pada akhirnya inilah yang gue bilang tadi. Siapa bilang demokrasi rusak? Siapa bilang demokrasi rusak? Demokrasi itu rusak kalau misalnya terjadi kebijakan diambil di ruang-ruang gelap. Tidak ada diskursus yang sehat kayak yang kita bicarakan tadi. Kemudian kebijakan yang diambil sifatnya transaksional antara pejabat-pejabatnya. Bukan transaksional yang dalam hal ini adalah lobby-lobby kepentingan kelembagaan. Betul, sepakat banget. Gitu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi demokrasi nggak rusak kok. Gitu Jo. Nah, ini yang diharapkan sama Presiden Prabowo yang soal persatuan nasional. Jadi bukan gontok-gontokan untuk bargaining power kuat, kemudian transaksinya gelap-gelapan, gue dapat apa, kan nggak begitu. Dan memang makin sadar kok aku, memang inilah bukti nyata kalau persatuan itu sangat amat membantu ya. Paling simpel adalah dari kabar baik yang disampaikan PCO di 2 minggu pertama di 2025. Ini kan benar-benar clear. Kita baru awal mulai tahun ini kita dengar banyak happy. Dan gue pengen kulik satu-satu terutama yang berhubungan langsung sama anak-anak muda nih. Boleh. Salah satu contohnya adalah lu ulang tahun, lu bakal dapet cek kesehatan gratis. Jadi ini buat anak-anak muda ya. Tuh? Buat anak-anak muda yang ulang tahun 30 hari semenjak tanggal lu ulang tahun nanti. Oh gue November. Berarti sampai Desember lu bisa cek kesehatan gratis. Jadi lu boleh party lah. Tapi setelah lu party, lu cek kesehatan ya. Makanya jadi partinya jangan hardcore kali pula ya kan. Yenzi, come on. It's your time to shine. Jadi oke lah, gua ngerti bahwa ya kita masih muda kan. Mungkin bukan kita ya, gua ntar lagi ulang tahun 41 ya. Gua kalau di kalangan politisi udah bukan
politis muda lagi nih kayaknya. Lu masih ya? Jadi teman-teman, lu semua boleh yang namanya selebrasi lah, lu punya ulang tahun lu. Pesta sama orang terdekat ya. Makan daging, kolesterol yang penuh segala macam, habis itu check up deh. Betul, bikin momen lu ulang tahun itu memorable dan gak terlupakan. Tapi lu habis itu check up ya. Nah habis itu lu harus bertanggung jawab kepada badan lu sendiri atas apa yang lu masukin ke badan lu ya. Mungkin lu masukin kebanyakan kambing ya kan? Atau masukin kebanyakan santan kan? Siapa yang tahu ya? Atau kebanyakan yang lain-lain. Tapi bisa check up. Ini check up ini tuh ini aku nggak salah kan ngomongin program ini karena boleh. Itu check up berarti bisa untuk umur apapun. Jadi gini, item yang dicek itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kriterianya mungkin bisa dimasukin kali ya, biar kelihatan ya. Betul. Kebutuhan itu juga dibagi berdasarkan kelompok umur. Jadi kalau yang bayi misalnya ya itu ada penyakit bawaan lahir yang bisa saja berujung kepada katakanlah kecacatan seumur hidup. Itu bisa dicek. Itu harus dideteksi secara sejak dini. Gitu. Nah itu yang bayi ya, yang balita misalnya kan. Kemudian anak-anak sampai remaja itu ada tuh kesehatan gigi, kesehatan tulang, atau mungkin deteksi dini untuk penyakit-penyakit kardiovaskular ya misalnya hipertensi atau diabetes dan lain-lain ya. Itu dicek dan itu gratis. Nah kemudian kalau lansia, khususnya buat cewek, dewasa ya, buat cewek itu bisa ngecek untuk cervix. Itu penting tuh. Ya. Itu penting tuh. Dan juga potensi kanker dada, payudara ya. Iya. Buat yang cewek ya. Buat yang cowok itu prostat bisa dicek juga. Potensi-potensi ini kita ada nggak? Jadi kan dideteksi sejak dini ya. Gitu. Nah untuk yang lansia ya kardiovaskular lah. Misalnya jantung dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti ditampilin ya Jo ya. Ini udah banyak nih di media. Jadi teman-teman tinggal nunjukin identitas saja. Kartu identitas. Nggak ribet-ribet? Kagak pakai ribet. Cuman memang Kemenkes sekarang sedang merancang sebuah aplikasi. Itu lebih gampang lagi. Jadi teman-teman nggak perlu ngantri. Sebenarnya itu sih aplikasi itu dirancang untuk mengurangi penumpukan di fasilitas kesehatan. Dan ini berlakunya di mana ya? Di RSUD-RSUDK atau gini, swasta bisa juga? Jadi begini, untuk tahap awal ini ya supaya tidak terjadi penumpukan di RSUD, di rumah sakit swasta dan lain-lain. Ini untuk pemeriksaan basic itu puskesmas sudah cukup. Karena puskesmas kita udah cukup canggih kok. Jadi bisa bahkan di puskesmas juga bisa. Di puskesmas. Karena begini, karena puskesmas itu kan bertanggung jawab untuk 30.000 penduduk. Jadi keberadaan puskesmas itu kalau menurut undang-undang itu harus ada satu puskesmas untuk setiap 30.000 unit terdekat dengan masyarakat itu. Yes, betul. Dan dia adalah unit terdekat dengan masyarakat. Jadi dia levelnya commune ya kalau di ini. Nah, untuk menghindari penumpukan maka puskesmas dulu. Jadi yang ulang tahun ke puskesmas, dan kalau kemudian puskesmas menyatakan butuh pemeriksaan lebih lanjut, maka teman-teman diberikan rujukan ke rumah sakit. Ini bisa tergantung nih rujukannya kemana. Gitu. Nah kemungkinan besar sih ke rumah sakit pemerintah. Ya ke rumah sakit pemerintah. Dan kalau misalnya kemudian ditemukan penyakit-penyakit tertentu, nah ini udah ranahnya BPJS. Pengobatan berarti bukan pemeriksaan lagi. Jadi tetap bisa? Bisa. Paten. Ini udah ranahnya BPJS. Nah kalau udah ranahnya BPJS, maka rumah sakit swasta selama dia mitra BPJS bisa. Gitu. Apalagi sekarang BPJS yang kemarin kelas-kelasnya itu udah hilang. Udah hilang kan? Udah hilang. Tapi begini, kelas itu kan hanya untuk ruang inap. Iya. Yang namanya penindakan, yang namanya pelayanan, yang namanya pengobatan, nggak ada tuh sistem-sistem kelas. Dari itu kemarin juga. Hanya ruang inap aja. Sekarang kelas itu ditiadakan ya untuk ruang inap. Tapi kalau teman-teman bilang, wah kelas 3 nih ramean gitu, saya nggak bisa tidur. Banyak yang besuk pasien lain bikin rame ruangan, saya nggak bisa tidur dan lain-lainnya. Nah ini teman-teman bisa untuk upgrade, tapi pakai dompet sendiri. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi oke lah paten. Jadi kalau misal ternyata terdeteksi ada penyakit, maka lanjut aja. Salah satu yang paling gua clear lihat itu adalah terutama buat kita ya, Gen Z rapuh ini. Gua sih kayaknya. Itu cek kesehatan mental, jiwa. Ya, ada. Itu bisa tuh kan? Bisa.
Jadi siapa tahu nih, lu ulang tahun kan? Ya. Abis pas lu ulang tahun lu. Sebentar. Tapi Gen Z itu anak sekolah atau anak kuliah? Gen Z itu kan bukan masalah kuliah dan sekolah gak sih? Gak, soalnya. Tapi soal umur mekanismenya. Kan? Tahun itu. Sekarang ini lagi kuliah apa sekolah nih ya? Gen Z itu udah masih kuliah. Sampai 2007 ya Gen Z ya? Iya masih kuliah benar. Kuliah ya? Kuliah. Karena buat anak-anak sekolah ini, lagi-lagi ya Kemenkes itu untuk mengurangi penumpukan di Vaskes ya. Oke. Itu nanti dilaksanakan di sekolah-sekolah masing-masing. Oh wow. Iya. Jadi yang kita khawatirkan ya dari sudut pandang pemerintah itu khawatir kualitas layanan itu menurun. Karena semuanya ada ngecek nih. Iya. Dan salah satu ya, jadi kan memang niatnya Presiden Prabowo itu adalah kalau lu ulang tahun, negara tuh ngasih hadiah buat lu. Gitu. Tapi ada sempilannya di sini. Iya. Salah satunya kenapa ini diberikan kepada yang ulang tahun adalah untuk mengurangi penumpukan juga. Takutnya ada hari-hari tertentu orang pengennya periksa kesehatan kan, misalnya hari libur, hari Jumat, hari Sabtu, kayak gitu loh. Oh, spesifik. Iya nih long weekend nih, gue mau check up deh. Makanya dibikin di hari ulang tahun. Gitu. Jadi ini untuk menjaga kualitas layanan supaya lebih baik. Jadi udahlah. Lu abis party, lu periksa kesehatan. Ya atau enggak pas nanti kan lu ulang tahun kan, lu overthinking kita kan, ya kan, Win? Ya. Mas Madian, jadi jangan overthinking lagi ke misalnya, aduh gue tahun ini gak ada yang ngerayain nih, segera cek. Segera cek lah. Gratis. Ya, gratis. Oke, apalagi programnya yang mau lu tahu? Iya enggak, maksudnya ini gak pernah, maksudnya selama ini tuh kan kita terfokus hanya untuk pas ngecek BPJS memang sudah gratis, sudah lama. Ya. Ada iuran-iuran. Sekarang ini kan betul, kita kan tapi harus sekarang sampai forward. hadiah ulang tahun aja dikasih sama presiden. Jadi kayak begini, Jo. Kalau ini bahasa gue banget. Kalau kita merujuk pada amanah undang-undang yang dimana Presiden Prabowo tahu betul ini. Iya. Dan ini adalah niatan Presiden Prabowo ya, bahwa ada dua hak rakyat Indonesia terkait kesehatan, yaitu hak untuk sehat dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Iya. Nah, hak untuk sehat ini dipenuhi dengan pemerintah turun untuk menjaga, memproteksi yang sehat supaya nggak sakit. Ya. Nah, yang kedua, hak mendapatkan layanan kesehatan. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan ini adalah mereka yang sudah sakit kemudian berobat. Nah, yang kedua ini kan di era Presiden Jokowi semenjak BPJS itu diluncurkan tahun 2014, itu secara gradual sudah mulai berjalan baik. Ya kan? Iya. Nah, Presiden Prabowo mengimprove lagi, ya kan? Kalau ini sudah berjalan baik, maka apa nih? Yaitu hak yang pertama tadi, memproteksi mereka yang sehat, supaya tidak sakit. Ini ujungnya adalah seperti yang dilakukan di Eropa ya. Yes, welfare state. Jadi makin hari itu orang ngecek tuh bahkan kayak gue lagi flu nih. Orang ngecek, jadi kan artinya penanganannya juga semakin mudah. Karena orang udah semakin enak ngecek kesehatan lebih dini gitu ya. Jadi biayanya juga makin murah, negara juga orang-orang lebih macam-macam. Betul. Jadi kayak begini. Klaim BPJS itu terbesar itu porsinya ada di penyakit-penyakit akut yang kaitannya dengan gaya hidup. Ya, seperti penyakit-penyakit kardiovaskular, diabetes, gitu-gitu kan. Yang dimana ini sebenarnya kalau orang tersebut sudah teredukasi dengan baik, kalau orang tersebut sudah ditangani sejak dini, itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Gitu. Dan itu artinya apa? Biaya pengobatan atau kesehatan publik itu bisa ditekan. Itu kan kuratif. Asalkan preventifnya ini juga bisa kita promosikan. Gitu. Nah, inilah yang sedang kita lakukan sekarang kan. Negara sedang melakukan ini. Jadi, kita sekarang investasi sebesar 4,7 triliun rupiah untuk periksa kesehatan gratis oleh APBN. Ya. Kemudian nanti akan periksa TBC, beda lagi anggarannya, 8 triliun rupiah. Periksa TBC doang. Gitu. Bahkan lebih gede nih TBC ini ya. Cuma nanti kita akan umumkan itu nanti. Nah, hal ini kita lakukan apa? Ya memang untuk masyarakat sehat. Lalu butterfly efeknya apa? Butterfly efeknya adalah biaya kuratifnya ini kita akan tekan. Betul. Gitu, karena masyarakat akan semakin sehat. Dan gak hanya ini aja Jo. Kalau Jo misalnya ya ke SD-SD di pelosok-pelosok, program makan bergizi gratis ini ya, ini sebelum anak-anak makan, mereka senam dulu. Gitu. Iya, senam dulu. Jadi kardio dulu nih. Kardio dulu. Jadi kan makan bergizi ini hanya bisa maksimal dampaknya kalau
anak-anak juga bergerak fisiknya juga cukup. Supaya nggak nimbun badan. Nggak nimbun dong. Gitu. Jadi ini kerjasama antara Kemenkes, Kemendikdasmen dan lain-lain. Jadi betul-betul sekarang ini kalau misalnya Presiden Jokowi sudah menyediakan infrastruktur yang baik, sekarang kita membangun SDM yang baik. Kita maksimalkan semuanya. Makanya 2045 kita harus optimis banget, Jo. Wah, gue optimis lah. Gue optimis lah kalau kayak gini. Iya, jadi gizinya sekarang kita perbaiki ya. Dan memperbaiki gizi itu kan kita membentuk new habit, Jo. Iya. Membentuk new habit itu nggak gampang. Iya. Nggak bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nggak bisa. Anak-anak ini kita ajarkan, anak-anak sebelum makan cuci tangan. Iya. Anak-anak berterima kasihlah kepada petani, berterima kasihlah kepada nelayan, ada kepada peternak. Yang dimasukin. Iya, sampai makanan ini ada di meja anak-anak. Ini berapa banyak orang yang sudah berjasa. Dan dengan demikian mereka walaupun ya yang namanya makanan bergizi kan mungkin rasanya nggak segurih makanan yang tidak bergizi ya. Tapi dengan mereka berterima kasih, mereka akhirnya menghabiskan kan. Dan ini kan nggak semalam 2 malam. Tapi kalau gue lihat juga makanannya enak-enak kok. Ya, tapi kan ya tahulah karena gua kan nanya. Nah, kan. ini yang tadi gue mau bahas juga nih. Ini gua kan nanya, Jo ya. Cerita dong seminggu ini. Pak Kepala Sekolah. Ini apa yang paling banyak sisa? Kan gue tanya. Sayur Pak Jubir. Oh, kenapa sayur paling banyak sisa? Karena biasanya anak-anak ini kalau lagi istirahat, lagi jajan, makannya mie instan sama goreng-gorengan Pak Jubir. Kalau soal rasa kan kita nggak bisa bersaing itu sama yang kayak begitu. Itu habit iya kan? Yang harus diubah. Kita nggak bisa bersaing kalau soal rasa ya. Iya. Soalnya kita ini makanan bergizi. Iya. Jadi mengalahkan kegurihan makanan-makanan yang kita sebutkan barusan ya, mie instan ya, gorengan, sosis, kemudian cireng, cakwe. Kalah lah kita. Makanan bergizi ini mau dikemas sebagaimanapun tetap kalah. Tapi kan soal gizi ini nggak bisa ditawar-menawar, gitu. Makanya ini PR kita semua lah, termasuk PR PCO, PR gue ya sebagai jubir PCO, termasuk PR sekolah memberikan edukasi, literasi tentang gizi, gitu. Jadi boleh ngemil ya, tapi jangan dalam keadaan perut belum terisi makanan bergizi, gitu. Selain perut sudah terisi sehingga mereka ngemilnya nggak kebanyakan, ya kan? Juga makanan bergizi ini nggak boleh kosong dan digantikan oleh cemilan. Iya. Gitu. Iya. 2 minggu ini gimana dah? Ya challenging ya. Challenging sekali. Ini udah 2 minggu kan jalannya? Hampir 2 minggu. Iya. Tanggal 6 kemarin. Hari Jumat ini 2 minggu nih. Iya. Oh enggak. Senin depan 2 minggu persis. Gimana tuh? Pertama-tama. Kan banyak anak-anak yang nggak mau ayamnya nggak ada rasa. Lah ya itu dia. Atau enggak justru yang anak-anak SMA. Hari ini gue makan 2 mangkok, 2 piring. Kan jadi ada yang nanti banget. Ekstra gizi dia. Enggak, jadi begini. Begini emang masih challenging ya. Karena kalaupun ayam yang kita bagikan itu juga kan dada. Dan rebus. Kan? Oh iya. Lu bandingin kalau misalnya mereka beli fried chicken yang di depan sekolah. Crispy sekali bosku. Crispy bosku ya kan. Dan yang paling enak itu kan ayam itu bukan dada sebenarnya. Paha sama sayap. Ya kan? Dada ini kan orang nyari protein biasanya kan. Iya. Anak-anak gym, ya kan. Jo kalau abis nge-gym, gue saranin makannya dada ayam ya. Iya, dada ayam. Karena proteinnya tinggi banget. Tapi tanpa kulit crispy itu. Iya. Nah cuman sebagai kompensasinya memang dada ayam ini memang nggak segurih, nggak serenyah sayap sama paha. Ya apalagi sayap sama paha ini digoreng. Nah, anak-anak kita disajikan rebus. Kayak gitu. Nah ini merupakan challenge tersendiri. Cerita-cerita lucu di Iya. Cuman ada yang menyentuh Jo. Jadi gue nanya ke seorang anak kan. Kamu seneng gak ada program makan bergizi dari pemerintah gitu. Cuman yang bahasa gue gak begitu ya. Kamu seneng gak makan pagi dibagiin begini nih. Oh, seneng banget Pak. Gitu. Kenapa? Karena sekarang saya seminggu sekali udah makan daging. Kalau dulu Pak katanya. Iya. Jadi dia cuman gak mau cerita. Dia sekarang saya seminggu sekali makan daging. Abis itu kan gue tanya, loh sebelumnya emang gak makan daging? Dia diem nih anak. Dia diem. Kemudian ada guru kelasnya yang nyamber lah gitu ya. Karena mungkin ngelihat anaknya udah gak bisa jawab. Gurunya bilang kalau dulu anak ini setahun sekali aja makan daging udah bagus. Itu pun jatah Idul Kurban. Misalnya seperti itu ya. Ada yang makanannya itu disisain separuh. Gitu. Ini untuk dia bilang
abah ya kalau nggak salah. Jadi bapaknya habis mulung. Karena bapaknya habis mulung tuh lapar. Sementara uang habis mulung itu nggak bisa langsung buat makan bapaknya. Gitu, itu harus disetor dulu ke si ibu untuk kemudian dikelola dulu. Kayak gitu-gitu ya. Dan itu terjadi memang. Ada yang kalau kelas menengah tuh agak lumayan juga lucu. Kalau kelas menengah ditanya, ini orang tuanya seneng gak? Seneng pak, kenapa emangnya? Karena mama saya sekarang gak perlu masak lagi, bisa langsung kerja. Kayak gitu, itu cerita kelas menengah ya. Kalau kelas menengah agak lucu sih ya. Cuman kalau yang ada yang sampai bikin surat buat Pak Prabowo ya? Ya itu benar, itu benar. Itu gak disuruh. Ini gue merinding loh. Itu gak disuruh ya. Itu gak disuruh dan terima kasih Bapak Presiden loh. Buat kita mungkin harga rata-rata 10.000, 15.000 di sosmed itu jadi bahan untuk dibully, ya. Tapi kalau kita turun ke bawah, ya kita ke pelosok Papua, kita ke pelosok NTT, kita nggak usah deh jauh-jauh di Jawa, ya, atau di Bogor, ada anak kembar 3, 2 kembar. Cuman satu lagi adiknya juga sekolah di sana. Jadi mereka sekeluarga tuh bertiga di sekolah yang sama. Dan kepala sekolahnya udah bilang ini sebagian besar di sini anak kurang mampu. Yang tidak diterima di sekolah negeri. Coba lu bayangin. Udah kurang mampu gak diterima di sekolah negeri. Pilihannya udah gak banyak tuh. Sekolah swasta ini mau gak mau gitu ya. Harus rela untuk katakanlah yayasan itu nyetor uang terus. Gitu. Nah buat mereka katakanlah 10.000, 15.000 per hari. Kalau kita kalikan per 3 anak. Itu taruh deh 15.000 ya. Per 3 anak 45.000. Seminggu 225.000. Sebulan itu udah 900-an ribu Jo. Dan buat orang seperti mereka it matters. Ya it matters. Makanya pemerintah itu biarin deh kita dibully di sosmed. Gak apa-apa. Yang penting anak-anak ini harus makan. Dan makanan yang diambil oleh anak-anak ini, yang dikonsumsi oleh anak-anak ini bukan soal nilai nominalnya saja yang kemudian membuat si orang tuanya bebannya teringankan. Tapi soal kita investasi pada modal manusia. Gak ada negara maju di dunia ini yang gak berani invest besar-besaran in human capital. Gak ada. Gak ada. Dan Indonesia sekarang sebenarnya terlambat. Harusnya gitu ya. Sudah sejak lama. Jepang ketika baru saja selesai perang dunia, kalah mereka perang dunia, yang mereka lakukan adalah MBG. Kalah mereka perang dunia, yang mereka lakukan adalah MBG. Dari dulu. Kurang miskin apa Jepang saat itu? Kalah perang dan kekuatan politik mereka internal aja juga rapuh. Karena mereka kalah perang dan negara-negara yang menang perang dunia itu kan sedang menguasai Jepang. Sehingga apapun kebijakannya itu bisa saja kemudian dihambat-hambat oleh kekuatan politik, kan begitu ya? Itu pun mereka sudah mulai. Gitu. Indonesia oke lah, lebih baik terlambat daripada tidak. Sama seperti Pak Jokowi membangun infrastruktur. Terlambat juga. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Sekarang kita membangun SDM, lebih baik terlambat daripada tidak. Dan kita sekarang sudah dimanjakan membangun SDM tanpa ada infrastruktur pendukung yang memadai juga kan akan sulit. Jadi apa yang terjadi sekarang ya, kita melihat anak-anak itu bagaimana mereka betul-betul sekarang merasakan ya bisa makan daging seminggu sekali. Terus ada yang sekarang jadi jarang bolos ya. Itu. Ada yang jarang bolos. Semangatnya jadi makin ya? Makin, karena sekolah itu nggak ngasih tahu menunya besok apa. Gitu. Jadi suatu hari nih di kalangan ya lagi-lagi ya sekolah yang murid-muridnya itu berasal dari keluarga tidak mampu. Suatu hari pernah ada satu anak nih, dia nggak masuk, ngakunya sakit, gitu. Kadang-kadang kalau ngaku sakit walaupun nggak sakit tapi orang tua mengizinkan, kan boleh-boleh aja kan? Boleh. Nah orang tuanya bilang ke sekolah, oh ya sakit pak, gitu kan? Nggak masuk nih anak. Besokannya pas dia masuk ternyata kemarin pas dia nggak masuk itu menunya daging bos. Gitu. Sampai sekolah kena ceng-cengin lah si kawan. Makan daging. Iya, dibikin iri dia kan. Ye kemarin gak masuk, kita makan daging. Semenjak hari itu dia semakin rajin untuk sekolah. Iya loh, ini aku di beberapa episode belakangan ini aku memang banyak bahas soal MBG ini sama beberapa orang. Ini tuh gak cuman efeknya nyata
buat ngebangun gizi abis itu. Tapi ada spirit yang kebangun loh. Dan yang banyak orang nggak tahu adalah spirit makan bersama. Iya. Itu keren banget. Itu keren banget. Makan bersama itulah yang membuat tali persaudaraan. Iya. Kita harus tahu ya. Dari dulu sampai sekarang kalau kita tanya diplomat, yang namanya diplomasi meja makan itu paling efektif. Iya. Gitu. Iya, ajak makan, bro. Ajak makan. Iya. Dan mereka makan bersama setiap hari. Iya. Itulah di saat mereka merasa orang ini saudara gue nih. Iya. Gitu, si X ini saudara gue nih. Okay. Misalnya si Y punya kekurangan fisik. Mereka gak akan sampai hati untuk ngebully. Karena si Y ini saudara kita nih katanya. Karena apa? Karena mereka setiap hari makan bareng. Iya. Gitu, ini banyak banget gak terekspos. Oke. Gitu, jadi 2 minggu ini sebenarnya gak hanya 2 minggu. Karena kan gue udah memantau uji coba ya. Iya uji coba. Nah jadi anak-anak yang Down syndrome ini ya. Gue ngelihat anak-anak ini gak dibully. Gak diketawa-ketawain temen-temennya. Padahal pola tingkah lakunya berbeda dengan temen-temennya. Oke. Gitu, dan gue tanya-tanya juga kan sama kepala sekolah, sama guru. Gitu, dia bilang enggak pak, enggak. Ya pernah sih dulu dia pernah begitu ya, cuman kami memberikan pemahaman pada yang lain. Dan pemahaman itu menjadi gampang diresapi murid-murid ketika mereka udah makan setiap hari sekarang bareng-bareng. Gitu. Value-nya gitu, karena mereka keluarga. Dan bayangin ya, ketika mereka sudah besar, mereka lepas dari sekolah dalam artian sudah lulus ya. Terus kemudian mereka kembali ke masyarakat. Dan mereka merasa bahwa ini saudara-saudara saya yang dulu makan bareng sama saya. Atau mungkin mereka gak makan bareng sama saya, tapi mereka pernah makan bareng sama yang sekarang jadi sahabat saya. Persatuan itu gak akan sesulit katakanlah sekarang. Untuk kita wujudkan. Nah, value seperti ini nih jarang, ini baru pertama kali nih gue ceritain. Ke ini ya, ke podcast kah atau berita kah gitu. Gue gak pernah ceritain ini sebelumnya. Oke, nah ini yang aku pengen tanya juga soal pengelolaannya. Pengelolaannya berarti pakai orang-orang lokal di sana? Harus dong, harus lokal. Selama 2 minggu ini berarti mengandalkan dapur umum di lokal atau gini? Jadi soal dapur umum ini atau dapur MBG ya kita sebutnya ya. Atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini dia directly coordinated by BGN pusat. Oke. Jadi BGN itu naruh 3 orangnya di situ yang berfungsi sebagai satu kepala SPPG, yang dimana ini harus seorang sarjana penggerak pembangunan, yang dimana ini harus di-train di Unhan, ya. Lalu dilengkapi juga dengan ahli gizi atau nutritionist. Ya, yang ngejaga itu ya. Yang menjaga AKG atau angka kecukupan gizi di masing-masing menu. Dan juga seorang akuntan yang bertanggung jawab untuk melaporkan aspek keuangan. Ya, jadi ini harus akuntabel. 3 orang ini dari BGN. Diupayakan lokal. Gitu. Tapi kalau nggak bisa ya kadang-kadang kan di desa tersebut nggak ada. Tapi kalau untuk masak segala macam harus lokal, dan itu jumlahnya antara 45 sampai 50 orang. Ini yang kita bilang kita di episode sebelumnya. Jadi kita gunain orang-orang lokal. Jadi dan harus bahan baku dari lokal. Kalau bahasa gue ya, ini kan misalnya masak ibu-ibu, bapak-bapak atau orang-orang di sekitar situ, kayak mereka tuh sense of belongingnya lebih tinggi. Ini yang makan nanti anak-anak gue nih. Dan mereka tahu betul selera anak-anaknya. Iya, gitu kan pas ya. Itulah berarti secara implementasi juga udah begitu ya? Udah. Itu wajib. Aman, clear. Dan bahan baku juga harus lokal. Jadi kayak gini tuh. Satu SPPG dalam setahun itu dia memutarkan uang itu sebanyak 10 miliar. 85% uang tersebut itu buat bahan baku tuh. Lu bayangin kalau misalnya dia bahan bakunya berasal dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya itu lokal semua. Berapa besar uang per desa tersebut yang bisa digerakin ya akibat program MBG ini. Makanya Presiden Prabowo pernah bilang, satu desa dengan adanya program MBG itu perputaran uangnya itu bisa 8 miliar loh setahun. Padahal dana desa aja cuman 1 miliaran kalau nggak salah ya. Dengan MBG itu perputarannya 8 miliaran. Asalkan ya produksi pertaniannya satu betul-betul ditingkatkan. Kedua betul-betul MBG memakai produksi pertanian lokal. Dan Presiden sudah menginstruksikan MBG wajib pakai lokal. Dan di saat yang bersamaan Kementan juga udah diinstruksikan swasembada pangan kamu wajib tingkatkan kapasitas produksi. Hulunya adalah swasembada pangan, hilirnya adalah MBG. Kalau kapasitas produksi nggak naik,
terus MBG ngambil bahan dari kapasitas produksi yang seadanya aja, nggak bisa. Sementara penerima manfaatnya naik terus setiap tahun, MBG ini inflasi bahan makanan. Oke. Gitu. Jadi kita mau swasembada ini betul-betul terwujud. Hulunya di swasembada, hilirnya di MBG. Nah, hilirnya MBG swasembada ini nggak hanya MBG loh, banyak sekali. Kita kalau bisa jadi lumbung pangan dunia. Iya. Tadi kan udah gue bilang ya, dunia lagi terancam krisis pangan. Iya. Dan kalau kita bisa swasembada, kita bisa kuat dengan diri sendiri, bukan kita yang ngandelin mereka, mereka yang ngandelin kita. Exactly. Dan bukan kita yang disetir mereka, kita yang nyetir mereka. Exactly. Kita akan menjadi, kalau kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Iya. Ini mengantarkan kita jadi negara maju itu begini, Jo. Wah, gokil. China sudah melakukan itu. Iya. Gitu. Iya. Sekarang saatnya Indonesia melakukan itu. Jadi itulah kenapa kemarin itu Presiden Prabowo membuka lahan sekian juta hektar di Merauke untuk program swasembada pangan. Lalu ada sekian lagi. Bukan kenapa? Kalau Indonesia nggak jadi lumbung pangan dunia atau Indonesia gagal minimal swasembada pangan, maka Indonesia akan bergantung pada negara lain. Dan kita sebagai negara yang ekspansif, yang kebutuhan kita itu berkembang terus, kan ekonomi kita masih tumbuh kan? Mau nggak mau, kalau kita ekspansif, kebutuhan kita berkembang terus, maka kita nggak mau bergantung sama orang lain, jadinya kita harus self-sufficient. Gitu, walaupun self-sufficient ini nggak di semua komoditas ya. Tapi komoditas-komoditas yang kita sangat butuh tuh harusnya kita self-sufficient. Itulah yang menjadikan Pak Prabowo itu begitu semangat dan menaruh swasembada pangan ini satu di antara 8 PHTC, program hasil terbaik cepat. Gitu Jo. Jadi gue sering banget ditanya, Bang Oki mau tahu dong, selama 100 hari ini nggak ada 100 hari. Prabowo nggak kenal. Bos, kita nggak kerja 100 hari bos. Kita kerja 5 tahun Pol. Iya. Tapi Pak Prabowo punya yang namanya PHTC, program hasil terbaik cepat. Betul. Setahun pertama ini kita gas nih, MBG, swasembada pangan. Swasembada pangan sama MBG lagi-lagi nih gue bilangin nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau swasembada doang juga bingung nih petani-petani. Off takernya siapa nih? Yang beli siapa? Yang ngambil barang-barang ini? Numpuk, kan? Busuk, rusak. Karena di Sukabumi ada tuh. Lahan produktif. Tanahnya bagus, sudah dibangun irigasi oleh Presiden Jokowi. Kemudian sama petaninya diabaikan. Kenapa? Pemasoknya nggak ada. Bukan, karena desa-desa sebelah juga menghasilkan produk pertanian. Oke. Dan kalau nggak mereka berarti desa sebelah lah yang harus kemudian ngapain kita bertani, nggak ada yang beli, off takernya nggak ada. Makanya kemudian itulah yang dijadikan oleh Kepala BGN Prof Dadan untuk menjadi percontohan dulu yang di Sukabumi ini. Jadi yang di Sukabumi ini hulu sampai hilir udah lengkap. Gitu, dan akhirnya tanah tersebut subur lagi. Akhirnya tanah tersebut bisa menghasilkan produk pertanian dan di dalam 1 tahun itu bisa dibilang panennya belasan kali. Karena mereka menanamnya itu ngikutin bulan ini kita ambil dari kotak yang ini. Bulan depan ngambil dari kotak yang ini. Jadi ngikutin siklus tersebut. Pola tanamnya lah gitu. Jadi mereka itu panennya bisa banyak banget. Tapi itulah yang kita maksud dengan swasembada tadi, Jo. Kalau misalnya kita ngomong SPPG doang ngomongin hilir. Hulunya nggak ditingkatkan, bahan baku dari mana, Bos? Benar. Ya kan? Kalau dipaksain dari yang ada, inflasi. Rakyat jerit-jerit, harga naik, ya kan? Kalau misalnya hulunya doang ditingkatin, hilirnya nggak ditingkatin, ini petani yang jerit-jerit, nggak ada yang beli barang kita. Gitu Jo, itu soal MBG. Gomis. Tadinya gue mau nanya setelah ini soal seberapa berkomitmennya Presiden Prabowo untuk ngebangun anak-anak muda. Cuman dari semuanya ini udah kejawab Pol. Sangat kejawab, ini komitmen yang menurut sebenarnya akan ada lagi. Nyata, dan itu yang makanya gue mau tanya juga apa setelah ini semua. Ada yang namanya kartu startup. Ini program yang pernah diumumkan oleh Mas Gibran. Yang waktu awal itu ya. Ada kartu santri. Semuanya ini juga akan gerak nih. Semuanya akan gerak gitu. Tapi untuk sementara ini begitu Presiden Prabowo dilantik nggak PHTC dulu. Bos satu-satu lah bos. Iya nggak apa-apa. Satu-satu. Karena kan anggaran terbatas Atau misalnya gue pernah ditanya, Bang kenapa nggak langsung sekian puluh juta
penerima manfaat MBG misalnya, kan anggaran bisa ditahu ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga kesiapan di hulu. Ya kan kalau hulunya belum siap kita bisa apa? Nanti jangan nanti kita buat programnya nggak siap jalan. Iya, nah sama halnya dengan program-program lain yang mungkin sekarang belum kick off, sabar dulu ya. Karena sekarang kita PHTC dulu, program hasil terbaik cepat yang ada 8 tadi, ini yang kita geber sekarang. Dan kalau ini berhasil kita geber di 2025 ini fondasi kaki kita untuk menjadi negara maju. Kalau kaki kanan sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi, kaki kirinya ini disiapkan oleh Presiden Prabowo nih. Tinggal gimana kita kaki sudah ada lengkap dua-duanya kokoh, kita tinggal lari. Gitu dan ya adalah yang tadi gue bilang ya buat anak muda termasuk juga sekarang ini salah satu PHTC mungkin nggak anak muda per se ya. Karena ini buat anak-anak sekolah. Anak sekolah tuh anak muda gak ya? Next gen ya. Jadi sudah dianggarkan ya sebesar sekitar 17 triliun tahun ini termasuk program hasil terbaik cepat yaitu renovasi sekolah. Karena sekolah kita ternyata banyak banget yang terkategori rusak berat dan rusak sedang. Dan ada yang tidak lengkap sekolahnya. Jadi ternyata Presiden Prabowo itu pernah melihat ada sekolah yang rusak berat dan kemudian ketika berkonsultasi dengan kepala sekolah dan guru-guru itu ditemukan bahwa banyak siswi-siswi mereka itu menderita penyakit apa yang dikandung kemih itu karena sering nahan pipis. Infeksi. ISK ya? Iya, infeksi saluran kencing. Karena apa? Karena toiletnya nggak ada. Sekolahnya nggak ada toilet. Dan manusia itu idealnya buang air pipis itu dalam 2 jam itu sekali. 2 jam atau 3 jam lah, itu sekali. Dan kalau selama waktu sekolah antara 5 sampai 6 jam mereka nggak buang air kecil. Kalaupun terpaksa juga mereka akan nahan diri. Dan akhirnya mereka kena infeksi saluran kemih tadi ya. Dan ini yang dilihat, maka kemudian untuk pertama kalinya ya sepanjang sejarah Indonesia ya menganggarkan 17 sampai 20 triliun untuk renovasi sekolah. Dan ini adalah komitmen finansial terbesar dari negara untuk perbaikan sekolah sepanjang Republik ini berdiri. Sepanjang Republik ini berdiri. Berarti selama ini gak segede itu anggarannya? Gak pernah sebesar itu. Padahal sebenarnya 17 triliun pun masih perlu ditambah. Next year akan ditambah lagi. Makanya salah satu program hasil terbaik cepat itu adalah menaikkan tax ratio. Itu tadi. Jadi kita nggak hanya ngomongin program-program untuk rakyat, tapi kita juga harus ngomongin dari mana nih duitnya. Iya. Nah, makanya di dalam penyesuaian tadi itu ada dilakukan yang tadi. Betul, makanya kita nggak cuma mikirin uang ini buat apa. Ya clear lah, karena gimana kita mau ngasih kalau kita nggak ada pemasukan. Betul, jadi Iya. penuh hormat kita kepada Ibu Sri Mulyani. Iya. Respect Bu, respect. Iya, boleh gak sih diajakin? Beliau lah yang kemudian mendapat beban kerja, tanggung jawab ya. Tolonglah dikenalin ke Bu Sri Mulyani. Nah itu dia. Biar main kesini ngobrol. Iya, karena beliau lah yang diberikan tanggung jawab untuk membiayai program-program pro rakyat ini. Iya. Dan beliau itu juga yang sudah katakanlah ketika bertemu jalan tengah soal PPN ini, gue itu sempat mikir, ini ibu SMI ngambek nggak ya? Kayak gitu kan? Karena ada teman yang bilang, wah ini ibu SMI jangan-jangan mau ngundurin diri nih katanya. Ternyata Bu SMI langsung ke depan selfie guys gitu sama Pak Presiden, sama yang lain gitu, sama kawan-kawan dari parlemen gitu kan. Padahal bisa dibilang nih yang kawan-kawan dari parlemen ini lawan debatnya nih kayaknya nih. Ya kan? Waktu masih berlangsung. Tapi selfie artinya sudah selesai. Beliau happy. Dan gue yakin kalau beliau happy, beliau punya jalan keluar. Udah ketahuan nih patternnya akan kemana nih. Pasti Ibu Sri Mulyani punya jalan. Beliau ini kan sudah megang kementerian ini. Waduh. Nggak ada orang yang paling tepat menjadi Menkeus selain Ibu Sri Mulyani hari ini. Mantap ya. Top. Oke Jo. Kekepoan gue hari ini kejawab banyak banget, gue happy banget. Terima kasih Bro Uki hari ini. Sama-sama kita ngobrol banyak, gue hari ini benar-benar dari soal makan bergizi, cek kesehatan, how PCO bergerak. Gue makin optimis, semoga teman-teman juga semakin optimis. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Presiden saat ini dan jajaran kementerian lembaga itu benar-benar nunjukin kita punya komitmen yang sama.
bahwa gue sebagai ya seringkali kita yang muda-muda ini bingung masih simpang siur kan berita di mana-mana, tapi hari ini gue semakin clear bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu benar-benar menuju ke arah sana yang selalu jadi mungkin seringkali orang bilang ini cuma omong-omong belaka doang 2045 Indonesia mas no. Hari ini gue semakin optimis bahwa kita akan menuju ke sana. Dari anak kecil sampai dewasa semuanya dipersiapkan. Terima kasih banyak Rocky, sama-sama Jo, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Terima kasih sudah mau mampir di UMKM Super Mikro ini. My pleasure. Sehat selalu. Mungkin any closing statement yang mau disampaikan? Buat anak-anak muda ya. Oke, buat milenial akhir dan Gen Z, pesan gue adalah tetap kritis, tetap kawal program-program pemerintah. Ya. Buat kami kritik itu memang pahit ya, seperti misalnya kita minum obat ya, dia pahit tapi dia menyehatkan. Daripada kita dikasihnya gula-gula terus tapi menyebabkan diabetes. Ya. Jadi kami sangat menghargai kritik. Jadi tetap awasi, tetap kritisi ya. Namun satu hal yang pasti jangan pernah hilang kepercayaan terhadap bangsa ini. Ya. Satu hal yang pasti jangan pernah hilang kecintaan terhadap Indonesia. Ya. Jadi tetaplah menjadi warga negara yang kritis, warga negara yang melek terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kami di PCO bertanggung jawab untuk menyampaikan terus ya, agar teman-teman itu well informed atau teman-teman itu boleh misalnya kemudian mengkritisi segala macam, tapi informasi yang teman-teman asup itu juga cukup gitu, dan itulah tugas kami. Gitu Jo, kurang lebih. Tetap kepo, tetap kritis, tetap kawal, tapi tetap percaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jadi Prayudi. Siap.